saya boleh bacakan ya beberapa komentar karena Mas Dhani sering memicu kontroversi menurut netizen. Itu Mas Dhani sering dibilang cuma cari sensasi. Mas Dhani ada yang bilang, wah anggota dewan kok seperti itu, mending mundur saja. Terus ada yang bilang Mas Dhani NPD, ada yang bilang Mas Dhani pansos aja. Nah, Mas Dhani baper nggak? Enggak sih. Terus terang. Dibilang seperti oleh netizen? Enggak. Justru saya memang sering manas-manasin, kalau saya sih nggak nyebutnya netizen ya. Netizen di bawah IQ 78 saya sebutnya deterjen. Deterjen 78. Jadi saya justru malah sering bikin mereka panas gitu. Nah, jadi statement-statement kontroversi atau tindak tanduk yang kontroversial itu kontroversi. Emang disengaja? Bukan kontroversi karena mereka nggak paham, nggak nyampe ke situ. Jadi seolah-olah jadi kontroversi. Gitu. Itu masalahnya cuma itu aja. Karena nggak paham aja gitu loh. Oke. Ada gap lah. Ada Tapi gap. mungkin perlu saya ingat, ada anggota DPD Bali, Niluh Jelantik, ngunggah yang kompilasi gibah itu. Dia bilangnya begini, dan aku dulu mania lagu-lagu Dewa, gitu loh. Tapi kok jadi begini menanggapi konten itu? Ya karena beliaunya tidak paham tidak paham yang namanya runtutan cerita. Dia langsung baca buku tuh langsung episode 5 gitu. Dia nggak baca episode 1 gitu. Jadi nggak semua orang, meskipun orang berpendidikan juga paham. Buktinya psikolog yang saya laporkan juga nggak paham soal banyak hal gitu ya. Kalau dia paham banyak dimensi, sebenarnya paham gitu. Mas, sebenarnya ada satu hal yang saya penasaran ya. Ini kan sebetulnya kalau Mas Dhani memilih buying time sih. Artinya ntar nih kasus hilang sendiri juga. Itu mungkin akan lebih pendek daripada Mas Dhani sekarang melaporkan ke aparat berwajib. Karena kan pasti akan lama nih prosesnya ya, kemudian ada interview. Tapi kan nanti ada kepastian, ada kepastian bahwa apa yang dilakukan oleh psikolog tadi itu adalah salah. Nah, tapi si Safia di sekolah gimana? Karena kan terus-menerus ada pemberitaan tentang teman-teman dia. sekolahnya backup dia loh. Oh, oke. Teman-teman sekolahnya bahkan jadi buzzernya Via. Jadi teman-temannya kompak di sekolah itu, malah jadi buzzernya Via yang bela-belain Via. Nah, ini ujungnya mau kayak apa? Misalnya ngebayangnya kasus karena ini nggak cuma apa? satu orang, sebenarnya kalau kita lihat itu banyak banget. Apakah semua juga akan dilaporkan sama Mas Dhani? Nggak perlu. Yang penting ada satu aja. Karena mereka ini kan nggak paham. Mereka kan nggak punya literasi bahwa hal-hal seperti ini tuh nggak boleh sebenarnya. Jadi ini salah satu contoh saja begitu. Ya, kalau misalnya ini salah satu ini akhirnya terjerat dan menjadi terdakwa, kan orang jadi paham bahwa ini tuh salah gitu loh. Membuli anak kecil itu salah. Kalau membuli saya nggak apa-apa. Membuli yang udah orang dewasa itu nggak apa-apa. Itu kan bagian daripada dialektika kan ya, biarin aja nggak apa-apa. Tapi kok anak kecil nggak boleh gitu loh. Ada batas-batasnya kan. Orang harus pahami itu gitu. Mbak Sani, silakan. Iya. Kalau saya memang ini mungkin ya jadinya akhirnya dari semuanya mewakili satu jadinya yang maksudnya Mas Dhani tadi menjadi satu pembelajaran begitu sepertinya ya. Tapi memang kalau menurut saya dari kode etik profesi juga memang kita juga punya sebenarnya Mbak. Bagaimana kita harus memang mengemukakan, kita punya kode etik berprofesi yang harusnya tepat. Harusnya psikolog tuh nggak boleh menyampaikan pendapat karena di luar sana juga ada, wah ini si oknum yang dilaporkan Mas Dhani ini itu kan hanya menyampaikan pendapat seperti itu. Memang ada tapi ada etikanya juga. Ada kode etik yang memang harus kita hormati dan kita junjung tinggi ya. Apalagi misalnya menyandang nama psikolog begitu. Tapi balik-balik lagi mungkin nanti ketika ini diangkat kan nanti akan ada aksi reaksi dan mungkin kita akan dengarkan gitu ke depannya bagaimana begitu. Tapi yang jelas nih kalau saya lihat Mas Dhani sekarang nih memang lebih lembut. Seperti bapaknya ini muncul, Mbak. Karena observasi daripada kemarin, perbandingannya yang kapan, Mbak? Yang sebelum waktu ini. Waktu hak cipta nggak lembut sih. Mungkin pernah wawancara juga. Situasional sih. Iya, betul. Jadi ini mengindikasikan memang Mas Dhani. Kalau ada Mbak Tejo saya nggak bisa keras, takut dimarahin. Iya, tapi yang sesi sebelumnya juga berapi-api. Ini memang menunjukkan concern bahwa ini ada yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh karena tadi menyangkut Ananda, buah hati ya. Itu memang kebapaan ini muncul sekali loh, Mas. Karismanya, ketenangannya ini kelihatan sekali dan beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dia nggak, Mbak? Ya. Ya, terlihat ya. Itu sekarang ya, Mbak. Kalau misalnya tadi dengan anggapan netizen tentang Mas Dhani di media sosial yang mungkin beberapa judgement dilontarkan tuh
Nah, Setuju nggak? Iya. Dilihat nggak Jadi kalau dari Mas sosok Mas Dhani Dhani? itu menurut saya ini pede. Dan kayak bola, semakin dibanting semakin naik tinggi gitu ya. Jadi dibully apapun Mas Dhani itu punya kayak nyawanya banyak ya. Jadi Dibilang NPD itu termasuk bullying nggak bagi Mas Dhani? Ya, siapa yang bilang saya MPD? Ya, di luar Awalnya. sana. Awalnya. Mas Dhani dengernya dari siapa? Awalnya itu siapa? Ya dari ibunya Al Eldul lah. Dari situ mulai semua. Semua itu mulainya dari situ. Makanya kepada Mbak Niluh Jelantik, kenapa ketika ibunya Al Eldul ngomongin saya terus-menerus meskipun sudah punya suami, kok nggak terusik gitu loh. Nah, pertanyaanku Dan. Ya. Oke, Menyangkut pertanyaan Mbak Mbak Tejo. Sani sekarang lebih Oke. pede dan tentang dua perempuan yang ini, pertanyaanku Dan. Kita sama-sama mencintai perempuan kan? Iya. Oke, setuju? Setuju. Oke. Nah, apa bedanya Ahmad Dhani sama Arjuna? Arjuna itu punya beberapa istri, salah satunya ini Sri Kandi sama Sembodro. Nggak pernah berantem. Tolong jawab, kalau begitu apa bedanya Ahmad Dhani sama Arjuna? Ya Oke, jangan dijawab dulu Mas Dhani, kita jeda dulu sesaat lagi. Kembali. Aku menyelamatkanmu loh, aku menyelamatkan untuk berpikir dulu ya. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.